Baiklah hadirin, sebelum acara ini kita mulai, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran acara debat, akan kami ingatkan sekali lagi aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditayangkan sebagai berikut. Debat sesi calon wakil presiden putaran keempat mengusung tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama, moderator mempersilahkan calon wakil presiden menyampaikan visi dan misinya masing-masing dalam waktu 4 menit. Moderator kembali memberikan kesempatan kepada masing-masing calon wakil presiden untuk mempertajam visi dan misi selama 3 menit di segmen kedua. Selanjutnya di segmen ketiga, moderator akan melayangkan pertanyaan yang sama kepada semua kandidat untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Masing-masing calon wakil presiden diberikan kesempatan 2 kali untuk saling bertanya pada segmen keempat. Pada segmen kelima dan keenam, kedua calon wakil presiden akan diberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, menanggapi, sekaligus menyempurnakan jawaban. Di bagian akhir, keduanya diberikan waktu masing-masing 2 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup. Baiklah hadirin sekalian, selain aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perlu saya tambahkan aturan tambahan. Aturan yang pertama, tepuk tangan dari para hadirin hanya diperkenankan setelah para kandidat selesai berbicara. Aturan yang kedua ditujukan kepada kedua calon untuk berbicara secara bergantian tanpa saling memotong. Demikianlah aturan yang harus kita tegakkan selama acara debat ini. Nah hadirin sekalian, untuk memberikan semangat kepada kedua kandidat kita, saya persilakan untuk memberikan aplaus yang meriah. Hadirin, terima kasih atas tepuk tangannya. Baiklah hadirin, kita mulai segmen pertama adalah pemaparan visi dan misi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Yusuf Kalla. Terkait dengan tema sumber daya manusia dan iptek, mohon Bapak dapat menyampaikan visi dan misi Bapak dalam waktu 4 menit. Waktu 4 menit mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Hatta, Ibu moderator, para hadirin, pimpinan, para calon presiden, serta seluruh bangsa tanah air. Pertama, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini, dan mari kita ucapkan selamat kepada seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, hari ini kita berbicara sumber daya manusia dan iptek. Ini untuk melaksanakan konstitusi. Konstitusi mengajarkan kepada kita bahwa tugas negara mencerdaskan bangsa. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dalam surat Al-Mujadilah, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya adalah bahwa apapun yang kita bicarakan ini penting untuk dunia dan akhirat. Bapak sekalian,
Apabila kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka kita berbicara kepada bangsa. Kenapa? Karena pembangunan itu sendiri, objek dan subjeknya adalah manusia, bangsa Indonesia. Karena itulah kita semua, Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa yang pertama harus dilaksanakan ialah meningkatkan derajat sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia tentu ditingkatkan dengan pendidikan, teknologi dan ilmu pengetahuan. Memang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi tidak bisa dipisahkan, karena itulah adalah sumber daripada ilmu itu sendiri dan peningkatan itu sendiri. Karena itulah maka kombinasi daripada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan adalah ujungnya produktivitas bangsa itu sendiri. Kita belajar daripada bangsa-bangsa lain, dan kita belajar dari bangsa kita. Bangsa banyak yang maju karena ilmu pengetahuan, ada bangsa yang maju karena sumber daya alam. Karena itulah kita dengan punya sumber alam dan kemudian dengan kekayaan sumber daya manusia dan upaya ilmu pengetahuan, tentulah akan memberikan manfaat yang lebih besar bangsa ini. Apa yang kita harus lakukan? Banyak hal tentunya. Pendidikan kita memang merupakan, ada sistem pendidikan nasional yang mengutamakan kecerdasan, akhlak yang baik, budi pekerti, dan juga pengetahuan yang baik. Adalah tugas untuk kita semua. Kita semua mempunyai anggaran yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 20%. Merupakan hal yang tidak banyak diterapkan oleh bangsa-bangsa lain. Ilmu pengetahuan teknologi, kita mempunyai banyak lembaga. Ada BPPT, ada LIPI, ada Batan, dan sebagainya. Bagaimana lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak ke depan untuk majukan teknologi ini. Begitu juga universitas begitu banyak yang harus disatukan kemampuannya untuk memajukan ilmu pengetahuan bangsa ini. Karena dengan modal perguruan tinggi, modal pendidikan, modal daripada institusi swasta yang harus maju bersama-sama akan menjadi suatu kekuatan besar ke bangsa ini. Tentu dibutuhkan usaha, dibutuhkan kebersamaan bangsa ini untuk maju secara bersama-sama. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua akan mendapatkan suatu kesempatan yang sama, karena kemajuan itu kemajuan kita semua. Kemajuan itu adalah harapan kita semua. Pendidikan, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Harapan kita semua mudah-mudahan dalam pemerintahan ke depan, apapun caranya, kita harus maju dengan kemampuan itu. Terima kasih. Bapak Yusuf Kalla, masih ada waktu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk memaparkan visi dan misi terkait dengan tema saat ini. Waktu 4 menit mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2, Ibu Moderator yang saya muliakan, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Saudara sekalian yang saya cintai, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada kita bahwa kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh dua faktor utama, pendidikan dan kesehatan. Sejarah umat manusia mencatat jatuh bangunnya peradaban manusia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zamannya. Prabowo dan Hatta berkeyakinan Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera, maju dan berperadaban apabila sungguh kita meletakkan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama membangun peradaban bangsa. Kata kunci dan tantangan yang kita hadapi adalah sejauh mana kita dapat menjamin seluruh warga bangsa kita untuk dapat menikmati pendidikan yang inklusif, berkeadilan, berkualitas, sedini mungkin, setinggi mungkin,
menjangkau seluas mungkin. Disinilah tantangan yang harus kita jawab. Prabowo dan Hatta Rajasa menjawab itu dengan memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas akses dan mempermudah jangkauan dengan mewajibkan kita untuk berpendidikan 12 tahun, karena itu hak yang mendasar bagi warga negara kita. Di bidang iptek, tentu saja pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan memakmurkan umat manusia. Kata kunci di dalam iptek ada 3. Bagaimana iptek kita bisa membangun daya saing bangsa. Yang kedua, bagaimana iptek kita dapat menjawab, merespons keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam kita, baik nirhayati maupun hayati. Dan yang ketiga adalah bagaimana iptek kita mampu menyiapkan masyarakat Indonesia yang kritis, yang inovatif untuk menjawab tantangan globalisasi yang semakin ketat. Di bidang kesehatan, kita akan melanjutkan perbaikan gizi masyarakat, memperluas akses pelayanan BPJS, baik cakupan maupun mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila kita melihat, kita pun penting meningkatkan produktiviti dari tenaga kerja kita yang 46% masih berpendidikan SD. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk meningkatkan produktiviti dengan membuka balai-balai latihan, meningkatkan pusat-pusat keunggulan, pusat-pusat inovasi, agar seluruh komponen masyarakat kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban bangsanya. Inilah beberapa poin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih 3 menit, 3 detik. Waktu masih, oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama pemaparan visi dan misi oleh kedua calon. Untuk segmen berikutnya, kita akan masuk pada pendalaman visi dan misi. Namun sebelumnya, kita ikuti jeda berikut.